Selamat malam, jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Dalam teduh dan keheningan, kami datang ke hadirat-Mu bersama dengan jemaat di rumah masing-masing. Kami menyatukan hati, mengarahkan diri dalam kerendahan di hadapan-Mu untuk memuji dan beribadah kepadamu. Jemaat mari berdiri, persiapkan hati untuk masuk dalam hadirat kekudusannya dengan pujian dari Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 6. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Yang maha besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memulai ibadah kami. Saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Kiranya Engkau juga senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah-ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pada malam hari ini dari Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan 6. Jemaat, mari kita bermazmur. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas, Dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya. Sebab Allah sendirilah hakim. Jemaat, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 51 bait 1 dan 2. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, oleh-Mu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan, baiklah kita berdoa mohon
pimpinan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan yang begitu indah kepada kami. Bapa memelihara kami sampai saat ini setelah kami melaksanakan tugas panggilan kami melalui pekerjaan kami, melalui kegiatan-kegiatan kami yang kami lakukan di siang hari tadi. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga mengumpulkan kami di malam hari ini di ibadah rumah tangga tanggal 14 Oktober, hari Rabu, hari ini. Tuhan, ajarlah kami untuk mau mendengar firman Tuhan, mengerti kekayaan firman Tuhan yang menjadi suluh bagi kehidupan kami. Kuasailah hati kami ya Bapa, dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami bisa mengerti firman Tuhan yang Tuhan urapi pada malam hari ini. Bapa, berfirmanlah, anak-anak-Mu mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Hosea 11 ayat 5-7 yang menyatakan, mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Pembacaan kita pada malam hari ini adalah dari Hosea 11 ayat 5-7. Yang artinya dihukum karena dosa. Bacaan kita malam ini tentang hukuman ya saudara-saudari. Bangsa Israel atau disebut bangsa Israel Utara pada waktu itu, atau disebut juga Efraim, karena nama Efraim itu diambil karena suku yang paling terbesar, suku dari 12 suku dari keturunan Yakub. Nah, suku yang terbesar adalah Efraim. Jadi Israel Utara kadang disebut Efraim, kadang juga disebut Israel saja. Nah, karena dosa mereka, bangsa Israel di ayat 5 akan dikembalikan ke tanah Mesir, ya, di bawah Raja Asyur. Nah, mengapa kok dikembalikan ke tanah Mesir? Kita tahu pada waktu dulu tanah Mesir itu Israel tinggal di sana, mereka dijadikan budak ya. Jadi mereka nanti akan dikembalikan jadi budak lagi. Jadi tidak ada keselamatan di situ ya. Nah, mengapa? Karena mereka sebenarnya tidak mau bertobat. Kalau Bapak Ibu kembali membacanya di ayat 5, bahwa mereka tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka. Mereka tahu mereka berdosa, tetapi mereka tidak mau bertobat. Mengapa tidak mau bertobat? Karena keangkuhan. Itu ya bahaya ya kalau keangkuhan mereka. Dan pemujaan. Jadi keangkuhan dan pemujaan mereka terhadap apa yang mereka miliki, membuat mereka melawan peringatan-peringatan Allah melalui Nabi Hosea. Inilah akar dari ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah. Nah, kalau kita lihat Nabi Hosea, mengapa Nabi Hosea ini menggebu-gebu menyuarakan nubuat Allah kepada bangsa Israel sampai 3 kali lipat? Artinya 3 kali 3, 9 kali, berulang-ulang kali. Nabi Hosea benar-benar menyuarakan suara Allah. Ya, apa yang Nabi Hosea suarakan?
ada 3 hal. 1. Allah membenci dosa. 2. Ada penghakiman atau ada penghukuman atau ada pembalasan Allah kepada bangsa Israel karena bangsa Israel tidak setia. 3. Allah tetap setia, walaupun Allah menghukum, tetapi Allah tetap setia. Nah, kembali kepada Nabi Hosea. Kenapa Nabi Hosea itu bersemangat? Ya karena Allah sudah mempersiapkan Nabi Hosea. Allah memilih Hosea. Hosea itu artinya keselamatan ya. Nama Hosea itu artinya keselamatan. Ada Yosua juga itu artinya keselamatan. Yesus juga itu artinya keselamatan. Jadi Allah memilih Hosea untuk mengawini Gomer yang tidak setia, karena Gomer itu dikenal sebagai perempuan Sunda ya, artinya perempuan yang suka banyak lelaki. Nah, Hosea merasakan betapa menyedihkan, betapa tragisnya melihat rumah tangganya sendiri karena ditinggalkan oleh Gomer, istrinya. Karena Gomer pergi dengan lelaki lain, meninggalkan Hosea sendiri. Nah, kalau di zaman sekarang itu namanya selingkuh ya. Kalau di zaman sekarang, hikmat dunia, kalau ada pria atau wanita, istri atau suami yang selingkuh, pasti sudah ada perceraian di situ ya, ada cerai. Tetapi tidak dengan Hosea. Hosea tidak menceraikan Gomer, istrinya, malah menebus Gomer dari dosanya, dari budak dosa. Dari sana Hosea melihat rumah tangganya yang menyedihkan itu, dia juga bisa mengerti dan merasakan betapa Allah melihat kelakuan bangsa Israel yang tidak setia dengan sedih. Ya, hukuman Allah benar-benar sampai Israel itu menderita. Ya, karena Allah akan menghukum Israel. Ini baru nubuat Hosea ya, di Hosea 11 ayat 5-7 ini Hosea baru bernubuat, belum terjadi. Tetapi Allah memang akan menghukum kalau Israel itu berdosa dan tidak mau bertobat. Dan hukuman Allah itu benar-benar sampai Israel itu menderita, sampai titik di mana mereka mencari Tuhan, minta pertolongan kepada Allah, mulai berbalik kepada Allah. Nah, itulah hukuman yang Allah lakukan. Allah yang penuh kasih, setia, pasti mengampuni mereka, mengampuni bangsa Israel, mengampuni siapa saja yang bertobat, mengambil kembali bangsa Israel, mengambil kembali anaknya, karena bangsa Israel itu disebut anak Allah, kembali ke pangkuan Bapa, kembali ke pangkuan Allah. Artinya Allah memulihkan mereka. Saudara-saudara, ada lagu di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Pasti lagu ini saudara-saudari mungkin sudah tahu ya. Nah, terus mana yang kau pilih? Ada 2 jalan dalam dunia ini. Mana yang kau pilih? Lebar atau sempit? Nah, hikmat dunia biasanya memilih jalan yang lebar. Nah, itu ibarat hidup penuh kemudahan, kecukupan, kepandaian, keahlian, kemewahan, semua ada. Sampai timbul pemujaan, sampai lupa akan Tuhan. Cuma ingat dirinya, cuma ingat kesenangannya, cuma ingat cinta dirinya, suka selfie-selfian gitu ya, terlalu memuja-muja dirinya gitu ya. Tetapi hikmat Tuhan berbeda, lawan daripada hikmat dunia. Artinya memilih jalan yang sempit. Jalan sempit itu ibarat hidup yang penuh suka dan duka, penuh liku-liku, sulit sering dijumpai, penuh kerja keras, menghadapi tantangan besar, perlu sikap tahan menderita, dan kesulitan hidup sering ada. Dan ini semua yang membuat hidup mereka yang hidup di jalan yang sempit ini bergantung kepada Tuhan Allah. Jadi mereka terus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ini adalah peringatan bagi kita semua. Jangan seperti Israel. Israel kelihatannya dari luar itu hidup makmur ya, maju dia, bangsanya maju, tetapi di dalamnya mereka korupsi moral dan perzinahan ya. Jangan seperti mereka, oke? Hati-hati bila hidup kita sudah enak. Jangan kita melupakan Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus sudah menebus dosa-dosa kita yang sekarang dan yang akan datang. Jadi jangan sekali-kali kita melupakan Tuhan atau membelakangi Tuhan seperti ayat yang kita sudah baca ya di Hosea 11 ayat 5-7 itu. Jangan, tetap kita setia kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber berkat, pemberi berkat. Dan kalau kita sudah menerima berkat, jangan kita ingat diri kita sendiri, tapi ingat orang lain. Ingat orang yang susah, ingat orang yang sakit, yang sendiri, mungkin yang tersesat. Kita ingat, jangan kita jauhi mereka, tapi kita rangkul mereka. Ya, kita diminta untuk menjadi saluran berkat, menjadi pembawa damai di dunia ini. Tetaplah setia kepada Tuhan. Bila suatu waktu kita sudah hidup baik-baik, tapi bila kita melakukan kesalahan atau kebodohan atau jalan yang sesat, jangan kita malu untuk kembali ke jalan Tuhan. Jangan kita merasa sombong untuk kembali kepada Tuhan, atau jangan kita menutup-nutupi dengan kompensasi melakukan hal yang baik, tetapi hati kita sebenarnya belum bersih atau belum bertobat. Jangan kita mengeraskan hati kita. Jangan kita gengsi karena dilihat orang lain kita jadi malu atau kita jadi bergengsi. Atau jangan juga kita mengambil jalan pintas. Bapak Ibu tahu ya, jalan pintas kayak gimana ya? Itu orang Jepang itu biasanya suka harakiri. Nah, itu jalan pintas itu ya. Jangan kita seperti itu, ya. Dengan hati yang bersih, kita ingat akan Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan pasti menyambut kita. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk orang-orang berdosa. Jadi kasih Tuhan itu tiada batasnya. Penjahat sekalipun Tuhan pulihkan. Kiranya kita semua tetap setia bacaan kita dan makin dekat kepada Tuhan Yesus. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih ya Tuhan untuk berkat Tuhan yang kami sudah dengar, firman Tuhan yang kami sudah dengar. Kami mengucap syukur atas peringatan Tuhan melalui bacaan yang kami sudah baca lewat Hosea. Bapa, kiranya Bapa mau mengajar kami untuk mengerti kasih sayang Tuhan, untuk menjadi setia kepada Tuhan, dan
ajarlah kami untuk lebih memuliakan Tuhan daripada kegiatan-kegiatan ibadah kami. Bapak juga kiranya memberkati kami dengan Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpinlah kami terus ya Bapa, walaupun dalam tantangan, cobaan atau kesenangan, kenikmatan dunia, kami tetap berpegang kepada Tuhan Yesus. Bapak kami juga berdoa bagi pemerintahan kami. Tolonglah para pemimpin kami, mereka bisa memimpin dengan bijak dan mereka bisa melalui pergumulan yang mereka hadapi lewat pergumulan politik, pergumulan ekonomi, dan juga kesehatan. Tuhan, pimpinlah kami, teristimewa pemimpin-pemimpin kami, agar semua pergumulan ini bisa dilalui lewat pertolongan Tuhan saja. Bapak juga kiranya memberkati GPIB secara keseluruhan. Bapak berkati GPIB akan merayakan hari ulang tahun GPIB. Berkati kami semua jemaat GPIB. Kami boleh menjadi saksi Injil di mana kami berada, dan mereka yang berada di sekitar kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera lewat kesaksian yang kami lakukan. Bapak juga kiranya memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami agar kami bisa menjadi lilin dan garam dan terang di dalam kehidupan kami. Bapak juga kiranya menyertai kami dalam istirahat kami malam hari ini. Kami boleh istirahat dengan baik. Besok pagi kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, dan kami boleh menjalankan tugas kami kembali dengan pertolongan Tuhan. Bapak, banyak hal yang kami mohon, namun kami percaya Bapak mengetahui isi hati kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru syafaat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengucapan syukur. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di Mazmur 50 ayat 14 yang menyatakan, "Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah jemaat menyanyi dari Kitab Bakti 87 bait pertama, "Aku bersyukur padamu." Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Jemaat, mari berdiri, kita naikkan doa syukur. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini,
agar menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan pandanglah dunia, jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Amin.